saya Angela Nur Oktamil yang akan menjadi moderator pada acara hari ini. Untuk keberlangsungan acara, saya akan menginformasikan dulu kepada teman-teman beberapa ketentuan dari acara ini. Yang pertama, kepada peserta dihimbau untuk tidak menyalakan kamera dan mikrofon. Yang kedua, kami beritahukan bahwa dalam webinar ini akan terdapat sesi penyampaian materi, dan selama sesi tersebut, peserta harap tidak melakukan interupsi. Dan kemudian, sesi tanya jawab akan dibuka setelah semua pembicara menyampaikan materinya. Yang ketiga, di tengah acara nanti kami akan memberikan link absensi dan peserta diharapkan untuk mengisinya. Oke, langsung saja. Hari ini kita akan membicarakan topik yang sangat menarik, yaitu mengenai English skill in working space. Topik ini akan dibawakan oleh pembicara-pembicara yang luar biasa, yaitu yang pertama merupakan seorang petrophysicist and techlog software technical sales dari Schlumberger, yaitu Kak Aulia Desiani Carolina. Kak Aulia merupakan lulusan ITB pada tahun 2012, tepatnya di Departemen Fisika dengan predikat cum laude, yang kemudian mendapatkan scholarship dari Schlumberger ke Universitas Trisakti dengan jurusan Petroleum Engineering. Kak Aulia pernah menjadi Schlumberger Recruiting Team Universitas Indonesia di tahun 2018, pernah mengikuti intensif English Program Course at Colorado State University, USA di tahun 2011, pernah menjadi delegasi for Southeast Asia American Alumni Youth Conference Malaysia di tahun 2011, pernah mengikuti internship program di Halliburton pada tahun 2011, serta juga berpartisipasi dalam Olimpiade Sains Nasional di tahun 2007. Nah, selanjutnya pembicara kedua kita yang seharusnya hadir adalah Kak Hana Natasha, yang seorang Associate Technical Professional dari Halliburton. Namun sayangnya saat ini ternyata Kak Hana sedang berhalangan hadir. Jadi kami mohon maaf untuk teman-teman yang sudah menantikan Kak Hana di sini. Tapi teman-teman jangan kecewa karena di sini kita juga kedatangan pembicara yang gak kalah spesialnya, yaitu Kak Andre Parhusip. Kak Andre merupakan lulusan Master of Engineering dari Coventry University pada tahun 2019, mengikuti program IB Diploma di International School of Aberdeen, dan juga pernah mengikuti Mechanical Engineering Internship di BP Indonesia pada tahun 2017. Kak Andre juga pernah terlibat dalam kegiatan Tech Lab Elementary School Rehabilitation di Maroko. Wow. Jadi Kak Andre menyelesaikan studinya dari SMA sampai S2 di UK. Nah, kepada seluruh peserta nantinya diharapkan untuk memimpin presentasi pembicara agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diharapkan. Untuk menghemat waktu, kita langsung saja ke pembicara pertama kita, yaitu Kak Aulia. Kepada Kak Aulia, dipersilakan. Oke, terima kasih Angela. Manggilnya Angela ya? Oke. Angela aja nggak apa-apa, Kak. Oke, kita ini santai aja ya sharing sessionnya, mungkin jangan terlalu formal. Aku pengen lebih ke diskusi lah dengan kalian ya. Coba aku suara saya kedengeran kan ya? Kedengeran, Kak. Oke, siap. Sudah lihat layar saya nggak? Sudah. Lagi ya? Zona Mabrura Ishak ya? Bukan. Belum, Kak. Ya. Coba ya. Sebentar. Udah, Kak. Bisa lihat saya? Udah. Oh ya, sebentar ya. Sebentar.
Ini kalau boleh tahu tingkat berapa ya kuliahnya? Aku tingkat 3. Tingkat 3. Kayaknya teman-teman ada yang dari tingkat 2 juga. Bermacam-macam sih, Kak. Oke. Ada yang udah lulus juga atau belum? Sudah bisa lihat layar saya? Sudah. Sudah ya? Udah, Kak. Oke, siap. Nah, sebenarnya saya agak terkejut ya. Sebelumnya saya juga mau berterima kasih sudah mau mengundang saya sebagai pembicara. Sebenarnya saya agak kaget karena materinya mengenai bahasa Inggris gitu ya, yang saya sebenarnya expect kalau teman-teman dari UI itu pasti English skill-nya udah bagus ya. Nah, mungkin untuk sesi ini saya bakal lebih mengarahkan gimana sih caranya kita pakai si kemampuan bahasa Inggris kita itu di tempat kerja itu seperti apa, untuk apa aja, dan mungkin nanti skill apa lagi yang dibutuhkan gitu ya. Kemudian juga kalau di rekrutmen itu kira-kira dipakainya untuk apa, mungkin bisa lebih bermanfaat gitu ya. Oke, karena saya dari Selam Bersih, mungkin saya akan lebih bawain konteksnya tentang perusahaan Selam Bersih gitu ya. Oke, kita mulai aja. Jadi ini agendanya. Pertama kita mau lihat dulu gimana ya. Kalau misalkan punya kemampuan bahasa Inggris yang bagus itu, kira-kira benefit apa yang teman-teman bisa dapetin. Kemudian juga di antara 4 skill yang ada ya, yaitu reading, listening, writing, and speaking, kira-kira mana yang paling berpengaruh gitu ya, mana yang lebih penting dan gimana cara ngasahnya nanti. Terus kalau misalkan nanti kerja di multinational oil company itu dipakainya untuk apa aja, saya juga mau slightly mengenalkan lah ya apa yang kita lakuin sekarang di Selam Bersih, trennya seperti apa, gimana kita pakai bahasa Inggris di kerja kita. Kemudian nanti ada untuk rekrutmen proses ya, karena saya juga dulu pernah ikut di rekrutmen proses, mungkin bisa bermanfaat juga buat teman-teman. Kemudian gimana caranya mengimprove English skills kalau misalnya dirasa masih kurang gitu ya. Oke. Nah, mungkin teman-teman pernah dengar ini ya, ini quotes yang cukup terkenal, good shoes take you good place. Tapi sebenarnya ini bukan tentang shoes, jadi pikirin aja, anggap aja kalau ini adalah kemampuan bahasa Inggris dari teman-teman ya. Jadi segala sesuatu, segala skill yang teman-teman udah punya saat ini, itu pasti akan membawa kita ke dalam tingkatan karir yang bagus gitu ya. Apalagi dengan mempunyai kemampuan bahasa Inggris yang bagus. Jadi kita bisa keliling dunia dengan kemampuan itu, kita bisa kemana aja, terus juga kita bisa ningkatin karir kita. Oke. Nah, ini ada research dari University of Cambridge ya. Ini ada research di 2016 bahwa ini percentage of employers, apakah English is important atau significant for their organization. Jadi kita kan ada di bidang energi ya, teman-teman juga dari geophysics gitu kan ya. Kita nanti akan kerja di bidang energi, dan memang energi atau industri oil and gas ini memang butuh kemampuan bahasa Inggris yang cukup bagus dari employee-nya gitu ya, karena oil itu kan adalah komoditi dunia ya, jadi itu adalah hal yang diperdagangkan dari Amerika, Arab Saudi, Indonesia, Rusia, dan sebagainya. Jadi memang kemampuan bahasa Inggris itu adalah sesuatu hal yang harus ya di bidang energi. Nah, ini ada beberapa skill yang ternyata diperluin ya, antara 4 skill yang tadi, misalnya reading, speaking, listening, dan writing, itu ternyata kalau dari University of Cambridge
Yang paling penting itu adalah reading dan speaking gitu. Jadi ini yang warna merah ini adalah countries where English is not official language, ya, kayak Indonesia gitu. Sementara kalau misalnya untuk Amerika gitu ya, itu kan yang warna hijau ini ya. Jadi kalau yang warna merah itu seperti Indonesia gitu, seperti Thailand gitu ya. Nah ini ternyata diperluinnya adalah reading dan speaking. Sebenarnya empat-empatnya penting ya, cuman mungkin di dalam konteks ini yang paling ditekankan oleh employers itu adalah reading dan speaking. Oke, nah manfaatnya apa kalau misalkan kita punya bahasa Inggris yang bagus ya? Itu pertama adalah kalau misalkan kita ada di negara yang bahasa Inggris itu bukan official language, itu kita bakal dapetin package yang lebih bagus ya di sini. Kemudian karir yang lebih cepat progressionnya, kemudian juga salary increase. Ya, jadi memang dilakukan research oleh University of Cambridge, itu kita tahu bahwa impact-nya itu cukup besar ketika kita ada di negara yang bahasa Inggris itu bukan official language, gitu ya. Nah, kalau misalnya kita aplikasikan di multinational oil company, itu seperti apa? Saya ngambil contohnya dari Selam Bersih aja gitu ya. Nah, di sini kalau misalnya teman-teman masuk ke slb.com, www.slb.com, itu ada apa ya, penjelasan gitu ya mengenai industri kita tuh seperti apa. Jadi kalau di sini ada dua ya, eksternal dan internal. Nah kalau eksternal itu kita di sini we are the leading provider of technology and services to the energy industry across the world. Kalau inside yaitu adalah kita work together ya, diverse culture and from companies across the from countries across the world ya. Nah, ini adalah salah satu apa ya, hal yang paling penting nanti kalau misalnya teman-teman mau kerja di Selam Bersih atau di oleh company yang lain ya, tapi ini saya represent Selam Bersih. Jadi technology and diversity are part of our DNA. Jadi nanti bayangin aja kalau teman-teman masuk ke Selam Bersih, itu kalian akan kerja dengan 140 nationalities ya, di 120 negara, dan employee kita itu adalah 85.000 di tahun 2020. Nah nanti teman-teman ini bisa menggunakan kemampuan bahasa Inggrisnya ini adalah untuk pertama working with clients ya, untuk eksternal. Jadi misalnya untuk presentation, untuk meeting, untuk workshop, untuk technology day dan sebagainya. Kemudian kalau internal itu daily work activities, misalnya internal meeting, report, membuat proposal, business review, writing emails dan sebagainya. Kemudian kalau untuk career progression itu biasanya training ya, karena training kita nggak di Indonesia gitu. Jadi kalau teman-teman masuk Selam Bersih itu training kita ada 3 kali stepnya, itu semuanya di luar. Dan itu bisa dipilih misalnya mau di US, mau di France, mau di UK, mau di Norway, kemudian Jerman. Cuman kalau Norway dan Jerman itu agak jarang ya. Jadi kalau misalnya yang sering itu antara US, France, atau Middle East gitu ya. Kemudian promotion, jadi nanti kalau promotion setelah misalnya 3 kali training, itu kalian harus mempresentasikan suatu project dalam bahasa Inggris ke management level ya, dan itu management levelnya juga nggak cuma dari Indonesia, jadi kita tuh jadi dibagi beberapa teritori gitu ya. Jadi nanti ada orang Australia, ada orang misalnya dari China, itu juga ngelihat kita presentasiin project kita gitu. Jadi memang kemampuan speaking itu harus bagus. Kemudian knowledge sharing. Nah, knowledge sharing ini jadi setelah kalian itu misalnya 3 kali training, terus dipromosikan gitu ya, namanya grade 11 atau GFE. Nah habis itu untuk setiap career promotion itu kalian harus membuat dokumen. Nah dokumennya itu adalah menceritakan tentang career progression kalian, apakah kalian melakukan knowledge sharing misalnya sama
Kalau kalian misalnya kerja sebagai production engineering, tapi kalian knowledge sharing sama reservoir engineering misalnya, atau sama petrophysics gitu ya, atau sama geomechanics. Nah, itu adalah suatu hal yang krusial yang bisa kalian taruh di istilahnya itu dokumen untuk kalian promosi gitu ya. Nah, kemudian ada global events. Nah, global events ini salah satu yang paling besar kemarin itu adalah global forum. Jadi global forum itu semuanya dari seluruh dunia itu ikut ya, klien-klien kita, kemudian juga kita ngadainnya di Monaco waktu itu. Jadi kalau teman-teman punya project nih sama klien, itu bisa ikutan global forum, dan itu langsung kita ketemu sama CEO-nya. Jadi memang kalau misalnya kalian ada hasrat atau keinginan untuk bisa bekerja di multinational company, apakah itu juga misalnya Islam Bersih, ini adalah hal-hal yang akan kalian hadapi nanti ketika kerja gitu ya. Dan yang paling penting adalah diversity. Jadi kalau misalnya kalian ini nggak bisa mengakses diversity gitu ya, misalnya nggak bisa menerima perbedaan ras, perbedaan agama misalnya, atau yang lain, itu ya mungkin kurang cocok untuk kerja di multinational company gitu ya. Jadi memang technology and diversity are part of our DNA. Okay? Nah, kalau daily activities-nya paling banyak itu ya email ya, bikin email. Sebenarnya email itu kan simple ya, nggak perlu yang bahasa Inggris yang advance gitu ya. Cuma mungkin harus appropriate aja gitu. Gimana sih kita sopan, gimana kita ngasih surat itu clear gitu ya, concise, terus juga grammarnya nggak ada yang error gitu ya. Dan yang paling penting sih lebih ke profesional gitu. Jadi nggak yang informal dan sebagainya. Kemudian report ya, bikin report, bikin paper, itu udah jadi makanan sehari-hari. Ya, read reports or papers. Kemudian business meetings. Jadi meeting itu udah sering banget ada service quality meeting business review, kalau kalian di service ya. Kalau di klien mungkin kalian meetingin, kalau di operator mungkin meetingin project gitu loh, strateginya kayak gimana. Misalnya kalau EOR mau diapain gitu, itu business meeting, kemudian communication via telepon. Jadi kalau kalian di kerja di Islam Bersih misalnya ya, itu terkadang kita harus teleconference membahas sesuatu. Jadi misalnya kalian kerja dengan project ya, nah project kalian itu harus di QC sama orang gitu loh. Nah kadang karena kita itu mengurangi orang gitu ya, jadi membuat organization-nya itu lebih slim. Jadi expertise-nya itu semua disenterkan di Bukares gitu. Nah, kadang kalian harus komunikasi dengan orang Bukares, atau misalnya komunikasi dengan orang India ya, expert yang ada di India, untuk misalnya membahas proyek kalian gitu. Nah, itu kalian juga harus punya kemampuan communication yang bagus via telepon. Kemudian yang paling penting ini adalah udah jadi makanan sehari-hari ketika kalian kalian di service company ya. Tapi sebenarnya tergantung kalian posisinya apa gitu lah. Kalau misalnya posisinya di field, mungkin kalian nggak yang sering banget gitu untuk presentasi. Tapi kalau kalian di office, itu ini udah kayak 80% tuh udah pasti kita harus selalu membuat presentasi dan selalu deliver presentation ya. Kemudian attend seminars atau conference. Jadi kalau kalian bikin paper atau kalian diundang untuk melihat paper gitu ya, itu udah pasti kita pakai bahasa, yaitu bahasa Inggris gitu. Kalau setelah kalau di dunia kerja mungkin kita bisa bilangnya, apalagi di industri oil and gas ya, kita bisa bilangnya kalau bahasa Inggris itu mungkin bahasa formal kita, dan bahasa Indonesia itu mungkin lebih ke informal. Jadi kalau kalian ke klien, kalau kalian meeting gitu ya, misalnya kalian Islam Bersih terus kalian meeting sama Pertamina gitu ya, kadang kalau Pertamina itu meminta misalnya pakai bahasa Indonesia aja, itu artinya berarti sifatnya tuh lebih informal gitu. Nah, kalau misalnya kita formal itu biasanya kalau di Technology Day kita delivernya dalam bahasa Inggris,
kalau seminar kita pakai bahasa Inggris gitu. Kalau tadi meeting event-event yang besar itu pasti pakai bahasa Inggris. Jadi lebih ke formal, dan informal itu biasanya kita pakai bahasa Indonesia gitu. Oke. Nah, ini salah satu contoh aja ya. Jadi kalau misalkan nanti kalian join gitu ya sama Schlumberger atau Halliburton atau yang lain, misalkan BP, Premier atau apa ya, kalian akan involved in many activities. Ini contohnya, ini adalah product technology update waktu itu di UK, kemudian ini technical sales training ya ada di Dubai. Kemudian ini biasanya kita kalau kalian masuk SIS, saya juga lihat ya banyak lulusan UI itu sebenarnya di SIS, di software, bagian software, itu kita akan selalu mengadakan Technology Day. Jadi Technology Day ini kita update teknologi ke klien-klien di seluruh Indonesia. Dan kalian akan kerja sama HQ ya di sini untuk deliver presentation-nya, temanya dan sebagainya. Oke. Jadi kalau kalian orang yang adventures, kalian suka traveling around the world, you like to work with diverse people, this is the perfect place for you gitu ya. Tapi kalau kalian misalnya, saya sukanya kerja sama orang yang sesama orang Indonesia, sukanya di Indonesia aja, mungkin this is not really for you gitu. Oke. Nah, satu hal lagi juga, sebenarnya English is important ya, tapi it's not the only thing that you need to succeed gitu ya. Jadi ya kita tahu ada banyak orang yang kadang-kadang dia bahasa Inggrisnya bagus, dia pintar, dia apa, tapi kok misalnya nggak keterima juga gitu. Jadi saya ada pengalaman juga waktu rekrutmen di UI ya, ada banyak yang dia itu lulusan luar negeri, jadi lulusan Australia, even ada lulusan US waktu itu, tapi mereka nggak berhasil untuk masuk gitu ya. Malah sebenarnya yang banyak itu waktu batch saya waktu itu ya, Trisakti, ITB yang ada itu, terus aku lupa sih kalau yang UI, tapi justru yang lulusan luarnya itu malah nggak sebanyak orang Indo yang diterima gitu ya waktu batch saya waktu itu ya. Padahal ketika kita lihat mereka itu ada yang lulusan luar dan impresif gitu ya. Tapi kenapa kok nggak juga bisa membawa kesuksesan gitu. Nah, kalau misalnya kalian tertarik juga ya nanti masuk ke multinational company, salah satunya contohnya misalnya untuk Schlumberger di sini, mungkin kalian ada yang pernah ikutan rekrutmen ya, Schlumberger itu seperti apa. Ini adalah format yang dari zaman aku itu belum berubah-berubah ya. Jadi 3 minutes interview, kemudian engineering test, kemudian focus group discussion, and HR interview. Jadi kalau kalian tadi perhatiin, kita kerja itu masuk, udah tiba-tiba langsung training ya. Ketika training itu kalian bayangin, kalian training misalnya di Middle East, di US, di UK, itu pasti delivered in English. Kalian harus jawab pertanyaannya in English, kalian harus presentasi, kalian harus apa, dan kalau kalian fail itu udah langsung dulu itu langsung dirilis, dipecat gitu ya. Oleh karena itu kalian harus pas training, itu harus waktu itu juga berapa ya, 80% kalau nggak salah, jadi nilainya tuh kalian harus 80, kalian nggak 80, fail 2 kali, itu dipulangin ke Indonesia gitu. Nah, karena pressure kerja kita itu seperti itu, jadi kalian masuk, udah langsung training, udah gitu nanti kerja langsung ngadep klien, kemudian juga kalian harus do a lot of presentations, and kalian ada banyak event gitu ya. Maka hal pertama yang kita lakukan adalah 3 minutes interview. Nah, 3 minutes interview ini ya pada dasarnya adalah untuk melihat kemampuan bahasa Inggris dari teman-teman. Jadi sebenarnya kalau kalian yang pernah ikutan rekrutmen ya, itu kalau ada kan suka dikasih kartu gitu ya, atau enggak dikasih pertanyaan. Sebenarnya kita tuh nggak terlalu care dengan jawaban kalian sebenarnya. Misalnya, oke, kalian mau jawab apa? Misalnya contohnya, what do you think about Apple misalnya, atau what do you think about technology? Kalian mungkin akan kayak start thinking, jawab gitu ya. Sebenarnya kita nggak terlalu
memperhatikan jawaban kalian sebenarnya untuk yang 3 minutes interview. Lebih ke kita lihat kemampuan bahasa Inggris kalian sebenarnya. Jadi speaking is very important in this part ya. Jadi pertama kali udah langsung ditesnya adalah speaking. Kemudian juga nanti abis ini kita lihat ya, nggak cuma kemampuan speaking juga gitu. Ada hal lain yang penting juga ketika kalian di rekrutmen gitu ya. Kemudian yang kedua adalah engineering test. Nah, engineering test ini apa ya? Kalau kalian akademiknya bagus, I don't think this is a barrier for you ya. Kalau ini kalian akademiknya oke, GPA-nya oke, kalian pasti pas ini ya untuk engineering test. Kemudian, halo, suara apa ya itu? Oke, kita lanjutin ya. Kemudian ada focus group discussion, ya. Ini focus group discussion. Ini agak tricky, jadi agak tricky. Kalian harus memecahkan masalah, kalian harus work in a team, and the team is very diverse, ya. Itu nggak cuma cowok semua, nggak cuma cewek semua. Kalian harus working with different genders, with maybe different age, ya. Mungkin from different university. Jadi di sini sangat diverse, tapi kalian harus bisa bekerja sama dalam tim, memecahkan masalah, gitu. Nah, di sini yang dilihat itu adalah lebih ke gimana kalian itu work in a team gitu ya. Jangan terlalu selfish, jangan terlalu pasif, contribute, dan kalian harus value others ya. Nah, selanjutnya HR interview. Nah, ini sebenarnya kalau udah masuk ke HR interview, kalau kalian udah kesini, sebenarnya 70% kalian udah bisa keterima. Jadi 3 ini itu adalah hal yang krusial ya. Dan kalau kalian lihat ini kan ya textbook lah ya. Kalau kalian akademiknya bagus, aku yakin kalian pas. 2 ini adalah speaking gitu ya. Kalau kalian perhatikan ya, ini adalah speaking. Dan ini adalah satu rahasia juga sebenarnya. Tolong jangan dikasih tahu sama siapapun. Tapi ya oke lah, ini rahasia umum ya. Sebenarnya kalau kalian di sini extraordinary, your English proficiency is really good, your speaking is really good, and your presentation is really good. Sebenarnya kalau kalian di sini nggak terlalu perform well, atau ya biasa-biasa aja, kalian akan tetap pas. Akan tetap, gimana ya, mungkin 65% kalian akan di-consider untuk tetap masuk gitu. The 3 minutes interview is very important. Ya. Oke. Selanjutnya, apa sih kesalahan ketika rekrutmen? Jadi pertama adalah nanti saya akan bahas juga kenapa kalian harus melakukan preliminary research on the company you apply for. Ya. Jadi apa yang mereka lakukan, value mereka itu apa, position yang kamu mau itu apa, kemudian didn't dress properly, kemudian juga nggak nunjukin enthusiasm, nggak bawa CV, dan nunjukin bad attitude, ya, arrogant, selfish, discriminative is very bad for you, ya. Oke. Ini nanti habis ini saya akan bahas kenapa kalian harus melakukan preliminary research mengenai company yang kalian mau apply, apalagi misalnya untuk saham besi gitu ya. Ini contoh, kalau kalian mau tahu lebih lanjut apa sih yang misalnya saham besi lagi lakuin, bisnis apa aja sih yang mereka lagi lakuin, itu masuk ke slb.com, kalian bisa lihat apa yang mereka lagi kerjakan. Di sini misalnya ada beberapa division, ada characterization, drilling, completions, production, intervention. Kalian bisa lihat, oke, mereka tuh lagi ngerjain ini, oke, ya ini adalah hal yang bisa kalian pelajari sebelum kalian ke rekrutmen ya. Oke. Nah, selain itu kalau kalian interestnya di software, kalau kalian interestnya di Office ya, itu kalian bisa ke software.slb.com, itu di sini. Jadi kita itu sekarang ada di digital era ya. Jadi sebenarnya kalau kalian geophysics, kalian ngelakuin seismic interpretation, even kita bisa melakukan seismic interpretations by machine learning. Jadi mesin yang ngelakuin itu, jadi kalian ya mungkin hanya interpretasi aja gitu, atau enggak dalam kasus ini ya menjual ini ke klien gitu ya. Jadi even seismic kita udah pakai seismic machine learning, kalian mau picking horizon, kalian mau picking fault,
mau bikin yang lain itu udah bisa di-automate gitu ya, dengan Delphi namanya di sini. Kemudian kalau kalian punya pengalaman misalnya ada Petrel atau ngerjain Techlog, itu bisa menjadi hal yang apa ya, hal ya, penambah kemampuan kalian lah di CV ya. Jadi ini kita udah ada di era artificial intelligence ya. Jadi ini fault interpretation itu udah otomatis sekarang pakai Delphi. Oke, nah ini akan memberikan kalian direct idea. Sekarang itu industri oil and gas itu lagi kemana sih arahnya? Dan sekarang kita itu ke arah digital, gitu. Oke. Nah, setelah tadi misalnya, kenapa aku ada orang yang ketika misalnya di rekrutmen tadi ya, dia udah lulusan luar, ada beberapa banyak malah sebenarnya lulusan Australia, lulusan US even ya, mereka tuh nggak bisa masuk ke Samba sih, malah kayak lulusan Trisakti, ada yang dia jadi engineer, ada satu yang masuk ke office, ada yang lulusan ITB juga banyak, karena sebenarnya kita itu nggak cuma ngelihat dari kemampuan bahasa Inggris. Yes, your English is very important, tapi hal yang lain juga diperlukan, misalnya ini presentation skills, ya, problem solving skills, logic, leadership, communication, interpersonal, kemudian software. Kalau ini mungkin kalian bisa taruh di CV ya. Kalau kalian tertarik untuk masuk ke software atau ke office, itu kalian aku saranin belajar software selam bersih atau coding. Kalian harus bisa Python, Java, and computing, cloud computing, AI, machine learning, dan ini juga ini kalian harus memahami value dari company. Jadi di sini value dari selam bersih itu adalah gender balance ya. Jadi men and women are the same ya, equal. Jadi nggak ada yang namanya diskriminatif towards gender. Dan jujur aja waktu saya dulu di rekrutmen proses, itu banyak yang direkrut itu malah cewek gitu ya, dibandingkan cowok. Kemudian ini kita diversity and inclusion. Kemudian juga zero tolerance ke discrimination, sexual harassment, and other offensive behavior. Kemudian juga corruption. Nah ini saya juga mau cerita aja dulu. Jadi ada satu orang yang dia itu lulusan luar, dia dari lulusan Australia, dia udah bagus ya, GPA-nya dia cum laude, dia represent himself is very neat gitu ya, terus juga keren lah gitu. Tapi ketika di FGD ya, dia melakukan kesalahan yang fatal, dan sebenarnya itu apa ya, kesalahan kecil tapi fatal gitu. Menurut aku kalau dia nggak ngelakuin itu udah pasti udah 99% keterima sebenarnya gitu ya. Cuman HR kita waktu itu dia tidak terlalu suka dengan orang ini karena dia menunjukkan satu hal yang kecil tapi fatal, yaitu dia melakukan discrimination terhadap cewek gitu. Nah ini kok bisa gitu kan, dari yang lainnya malah yang lainnya tuh di-ignore gitu ya. Nah itu dia, makanya kalau misalnya teman-teman nanti kalau ada lagi rekrutmen proses, saya saranin untuk mempelajari value dari company-nya itu sendiri. Apalagi kalau misalnya selam bersih, sekarang itu value kita adalah gender balance, diversity, inclusion, ini ya, discrimination, sexual harassment, corruption, dan sebagainya. Lebih jauh waktu itu, jadi si orangnya itu disuruh presentasi gitu ya, mempresentasikan projectnya. Jadi kata HR-nya itu, HR manager kita, silakan kamu pass your mic gitu ya, to your friend. Jadi dia ada di sini, dua temannya di sini, ini cewek, di depannya dia itu adalah cowok gitu ya. Sebenarnya hal yang sangat-sangat kecil menurut saya ya. Jadi dia itu ngomong, tapi dia mempas dua teman ceweknya ini, dia langsung kasih mic-nya itu ke cowok di depan dia ya, temannya, mungkin aku nggak tahu siapa. Dan itu menjadi bahasan yang cukup hot gitu ketika di belakang gitu. Jadi itu dipermasalahkan oleh HR. Kenapa? Karena kita value-nya adalah gender balance. Dengan kamu nunjukin bahwa kamu tuh nggak menghargai teman wanita kamu di sini, dengan kamu langsung skip dia, menganggap dia nggak ada gitu, itu kayak langsung semua yang kamu punya itu kayaknya jadi
jadi nggak berarti gitu. Jadi di sini saya mau tekanin bahwa kita harus menjadi well-rounded person ya. Selain punya skill-skill yang bagus, bahasa Inggris yang bagus, kita juga harus punya attitude yang apa ya, ya itulah strong moral principles ya, respectful, open-minded, kalian harus accept diversity kalau di multinational company-nya. Jadi jangan kayak saya nggak mau nih kerja sama orang Chinese, saya nggak mau kerja sama orang apa ya kayak black people gitu, jangan seperti itu. Ya itu saran saya. Nah kemudian yang paling penting juga adalah presentation ya, presentation skills, problem solving. Oke. Nah gimana caranya kalian bisa stand out from the crowd ya? English proficiency test. Kalau yang kalian punya ITP, kalau mau bagus lebih dari 550. Kalau kalian punya kesempatan untuk tes IELTS, silahkan tes IELTS ya. Sebenarnya tes IELTS 6,5 ini untuk requirement S2 juga sebenarnya 6,5 ya minimumnya untuk beberapa university in Europe ya. Jadi kalau kalian misalkan punya certification IELTS, selain kalian misalnya bisa masuk ke multinational company, kalian juga bisa continue your study outside Indonesia ya. Kemudian achievement, kalian harus taruh achievement yang kalau kalian misalkan belum punya achievement, kalian harus punya achievement yang outstanding 1 atau 2. Kemudian academic paper ya, kalau kalian punya paper atau paten, jadi kalau misalnya kalian punya final project itu udah bisa dipatenin gitu. Coba cari tahu aja, itu bisa dipatenkan. Kemudian juga organizational activities, kalau bisa kalian pernah jadi leader atau jadi ketua ya. Dan yang paling bagus itu association yang kalau misalnya kalian tertarik di oil and gas itu seperti apa SEG, SPE gitu ya. Nah, hal-hal yang seperti ini kayak webinar, kemudian career day atau acara itu juga bisa kalian taruh di CV karena itu membawa manfaat gitu, nggak cuma untuk kalian tapi untuk orang-orang juga di organisasi kalian. Kemudian volunteering activities, kalau misalnya ada IPA event, kalian jadi volunteer di sana. Exchange activities ya, kemudian juga internship gitu. Kalian harus ada internship, exchange kalau bisa. Misalnya ada apa sih ISEC ya, ada ISEC. Kalau kalian ke Aminef juga bisa ke Aminef. Kalian harus jadi well-rounded person, tapi semuanya itu outstanding gitu ya. Kalau kalian mau stand out from the crowd ya. Dan kalau misalnya untuk English proficiency, IELTS itu kan cukup mahal ya untuk tes ya, sekitar 3 jutaan. Kalau kalian misalnya ITP aja juga sebenarnya nggak masalah sih. Yang penting kalian pede aja ketika nanti represent yourself, you can speak fluently ya, dan bisa ngelakuin presentasi atau bisa mendescribe sesuatu itu dengan lancar gitu. Oke. Nah kalau kalian misalnya punya uang lebih ya, kalau mau les aja yang bagus kalian, TBI misalnya IF atau apa. Tapi kalau misalnya kalian nggak bisa, itu bisa diimprove ya dengan beberapa skill misalnya. Jadi kita ada empat ini ya, ada reading, listening, writing, and speaking. Jadi kalau reading, daripada kalian misalnya baca-baca yang yang bahasa Inggris written word ya, mendingan baca yang juga menambah wawasan kalian, misalnya seperti Harvard Business Review, McKinsey, BP Energy Outlook, SKK Migas Annual Report, kemudian juga misalnya textbook academic textbook ya, atau enggak newspaper. Jadi wawasannya bertambah, kemudian juga kalian bisa lihat direction dari companies itu kemana. Jadi dulu kalau saya waktu kuliah itu saya suka ngelihat kayak McKinsey Outlook ya, Energy Outlook atau BP Energy Outlook itu seperti apa ke depannya tuh, mereka tuh lagi ngapain gitu loh, dan akan ngapain. Kalau listening, kalian bisa dengerin di YouTube gitu, TEDx, kemudian juga
bisa ke YouTube juga kalau mau, ada Oxford English atau english.com, movies, ya, podcast. Tapi kalau aku mau saranin ya, reading, kalian baca ini. Ini bagus banget buat kalian. TEDx juga bagus. Writing, kalau writing banyak ya sebenarnya. Kalau writing and speaking itu kalian perlu practice. Jadi kalau writing, aku saranin kalian bikin paper ya, create and publish paper. Kalian ketemu dosen bilang, Pak saya mau bikin paper, mereka pasti akan apa ya, terkejut ya dengan inisiatif kalian. Atau enggak, menurut aku ini kalau kalian masih tingkat 3 ya, atau tingkat akhir, kalau kalian punya penelitian, coba buat final project kalian atau tesis kalian itu dalam bahasa Inggris gitu. Nah kemudian speaking ya, kalau speaking itu ada 2 ya sebenarnya speaking itu. Speaking yang kalian perlu partner, misalnya conversation, dan speaking yang nggak perlu partner gitu. Kalau kalian punya partner untuk kalian bisa ngomong bahasa Inggris, that's good ya. Soalnya teman kalian juga bagus bahasa Inggrisnya, tapi kan biasanya orang Indonesia itu kan apa ya, kayak apaan sih lo gitu kan, ngomong bahasa Inggris gitu. Belum apa-apa udah ngejatuhin orang gitu. Jadi menurut aku, kalau kalian mau improve speaking, yang paling bagus itu adalah present something. Try to present something. Bikin tema apa aja, misalnya kalian present sesuatu aja, misalnya Independence Day di Indonesia, atau misalnya hobi kalian itu apa, tapi kalian ngomong sendiri gitu, present something. Di sini akan ngelatih kalian untuk kayak think in English ya. Kemudian juga cara nge-describe, cara nge-explain itu juga kalian akan terlatih. Kemudian juga kalian pasti ketika ngomong, aduh aku lupa nih apa ya kira-kira vocabnya, kalian bisa balik lagi. Dan kalian nggak perlu partner sebenarnya di sini. Jadi nggak ada orang yang akan ngejudge kalian ketika kalian present something. Ini sebenarnya juga bagus ketika kalian nanti masuk di company apa aja sebenarnya zaman sekarang, kalian harus bisa presentasi yang keren, apa ya, desainnya keren, cara kalian membawakannya juga keren, dan bahasa Inggris kalian fluent gitu ya, seperti native misalnya, itu udah keren banget. Dan aku saraninnya try to present something. Jadi kalian nggak perlu partner sebenarnya untuk ngelakuin apapun. Oke. Jadi don't be discouraged ya. Speaking itu memang agak susah karena kita kurang melakukan praktis ya. Kita jarang ngelakuin itu gitu loh. Tapi dulu juga aku sebenarnya ketika kuliah itu aku nggak pernah les ya, nggak pernah les di TBI, nggak pernah les di IF, pokoknya nggak pernah sama sekali les. Kan bukan karena aku sombong atau apa gitu, tapi karena dulu kayak 1 juta 2 juta itu penting banget buat aku dulu ya. Jadi daripada untuk les, mendingan aku pakai buat bikin bisnis gitu atau apa sama teman-teman. Di aku biasanya belajar sendiri, walaupun setelah itu aku dapat beasiswa untuk English course ya di Colorado State. Nah di situ baru aku lihat bahwa oh ternyata kayak gini untuk nge-improve speaking. Jadi dulu semuanya itu aku advance kecuali speaking. Jadi speaking itu dulu aku intermediate ya. Tapi ketika di sana ternyata caranya mereka mengajar itu adalah kita memang harus aktif dan banyak latihan presentasi. Jadi dulu nggak presentasiin misalnya Independence Day in Indonesia seperti apa. Kemudian kalau holiday itu orang tuh biasanya ngapain aja. Jadi try to explain something, terus juga di record gimana kalian pronunciation-nya bagus apa enggak gitu. Itu adalah hal yang apa ya, bisa membantu untuk speaking ya. Oke. Nah ini terus juga kalau kalian mau reading ya, daripada reading hal yang nggak penting, menurut aku ini kayak Harvard Business Review ya. Jadi ada di Slumberjee, itu dia lulusan event bukan S1, bukan S2, dia lulusan D3. Dia bisa menjadi manajer area di Australia. Karena dia bacaannya itu Harvard Business Review. Jadi dia memang udah pengen ada di management level, dan itu benar-benar membawa benefit ya. Selain bahasa Inggris kalian bagus, kalian juga punya informasi mengenai apa yang harus kalian lakukan
di company, dan strategi-strategi apa yang kalian akan lakuin untuk ngegolin suatu project gitu. Jadi think like a CEO, jangan discourage dulu gitu ya. Kalian harus semangat, memposisikan diri kalian sebagai orang yang penting, bacaannya juga bacaan yang penting, dan kalau misalnya mau lebih ke, aku yakin kalian pasti bahasa Inggrisnya juga udah bagus ya, cuma mungkin penggunaannya mungkin lebih ke profesional, lebih ke business English ya. Kalian bisa ke ingvid.com, ini aku suka sih, kayak apa, business expressions, terus vocabulary kalau di meeting, terus misalnya how to negotiate ya, how to write an email yang bagus, itu seperti apa ya. Ini gratis juga, kalian bisa improve kapan aja. Terus selain kemampuan bahasa Inggris, kalau kalian punya apa ya, keinginan untuk masuk ke software ya, untuk masuk ke office ya, karena sekarang kita lagi di digital world, kalian coba Python course, misalnya di Udemy atau DataCamp. Ini murah sebenarnya ya. Ini kalau kalian ke Udemy, misalnya kalau data science course, ini ada Python machine learning, itu sebenarnya ini berubah-berubah harganya, kadang dia 1 juta, kadang 200, kadang 150.000. Dulu saya ngambil 150.000 gitu ya. Kalian selain kalian dapetin informasi, skill mengenai itu, kalian juga dapat sertifikat gitu ya. Ini annual report, ini dari McKinsey. Kalian harus lihat perspektifnya, arahnya orang-orang tuh kemana gitu untuk bisnis. Itu akan membantu kalian, selain apa ya, kalian punya wawasan yang luas gitu, selain dari apa ya, subjek dari apa university kalian ya. Oke, sebelum ke situ, tadi gimana ya? Oke. Jadi takeaway-nya adalah bahwa English itu very important ya in today's global competitive world. Apalagi kalau kalian misalnya plan untuk kerja di multinational company, apapun itu sebenarnya nggak cuma soal bersih ya, bisa di McKinsey, di BCG, di Bain, di Halliburton, di Baker, dimanapun, kalian pasti harus punya kemampuan bahasa Inggris. Tapi mungkin di sini lebih ke apa ya, kayak penggunaannya untuk kayak gimana kalau kalian bikin email, kalau kalian nulis report, kalau kalian presentasi, kalau kalian menjawab pertanyaan gitu ya, kayak makanya di apa Cambridge Survey ya, di 2016 itu reading dan speaking ternyata yang paling penting gitu ya, untuk negara yang dia itu bukan official language gitu, bahasa Inggrisnya. Kemudian kalau kalian, kalau aku saranin, kalau kalian punya uang lebih, kalian tes IELTS ya, atau enggak kalian les dulu baru tes IELTS, karena itu bisa dipakai juga kalau kalian mau S2. Tapi kalau kalian nggak ada pun nggak masalah. Kalau TOEFL ITP usahain itu sebenarnya lebih dari 550 ya, kalau kamu mau stand out. Kalau aku lihat di kantor itu sebenarnya mereka juga kemampuan bahasa Inggris itu nggak yang native gitu, atau nggak yang intermediate, tapi di tengahnya advance, kayak dari 520 sampai 600 gitu, kalau aku bilang dari ITP ya. Nah, kemudian skill yang lain selain Inggris itu ada software ya, coding, leadership, tadi sales, interpersonal. Jadi kalau kalian nanti ngadepin interview, kalian harus enthusiastic, pakai pakaian yang bagus kayak kalian mau ngedate gitu ya. Terus enthusiastic, kalian confident gitu ya, nunjukin confident. Kemudian juga good interpersonal skill ya. Maksudnya kalian harus menghargai orang lain, be respectful, dan juga jangan diskriminatif ya. Kemudian bikin CV yang outstanding, jangan cuman desainnya, ya desainnya bagus, tapi kontennya juga harus impresif gitu. Kontennya kalian harus ada tadi achievement, apa, kalau misalnya ada yang missing, masih bisa diisi, kalian masih punya waktu gitu ya. Jadi itu saran aku. Kemudian juga yang paling penting adalah try to do a research about the company you want to apply for ya.
Misalnya kalau Selam Bersih, value company-nya tuh seperti apa, ternyata mereka gender balance, ternyata mereka tuh diverse gitu ya. Jadi itu yang harus kalian cari tahu juga tentang company-nya. Jadi itu aja mungkin ini slide terakhir saya. Kalau misalkan pertanyaan gimana dari panitia, dimoderatorin gimana? Oke, terima kasih kepada Kak Aulia atas pemaparannya. Selanjutnya kita juga udah penasaran buat dengar sharing-sharing dari Kak Andre. Okay. Langsung saja kita ke Kak Andre. Kepada Kak Andre dipersilakan. Ya, halo semuanya. Kita tunggu sebentar. Ya, kita tunggu sebentar ya. Sebelum lagi di setup dulu bentar dikit. Oke. Cari presentnya. Kita share screen. Ya, bolehlah. Iya. Oke, udah bisa lihat ya semuanya screen-nya ya. Oh, ini lagi proses nih. Oke. Udah, Kak. Oke, udah ya. Oke, pertama-tama terima kasih banyak ya udah dikasih ya kesempatan untuk bisa sharing di acara ini ya. Meskipun sebenarnya ini bukan jatahnya aku ya, cuma jatah temanku Hana. Cuma ya karena dia kebetulan berhalangan jadi didelegasikan lah ke aku. Jadi ya thank you banget udah bisa kasih kesempatannya untuk sharing-sharing aja. Mungkin untuk sedikit background tentang diriku sendiri ya. Jadi aku nih sebelumnya pernah tinggal di luar negeri juga yang kebetulan English speaking country, jadi negaranya ngomong bahasa Inggris. Begitupun juga pas sekolah dan kuliah. Jadi pernah aku tuh pernah tinggal di UK ya, di Inggris selama 6 tahun. Jadi makanya mungkin kalau yang di bagian aku ini mungkin lebih banyak ke sharing aja ya, istilahnya dari awal pas ke sana terus gimana bisa develop English juga ya, kemampuan untuk berbicara bahasa Inggris. So ini ya kalau masalah how important untuk learning English ya tadi seperti yang udah disampaikan oleh Kak Aulia tadi ya, tentu kebanyakan multinational company itu ya berbicaranya dengan bahasa Inggris baik secara profesional maupun juga kadang secara baik dari speakingnya, baik dari listeningnya, dari readingnya juga, karena tulisan-tulisan teksnya semua juga dalam bahasa Inggris secara formalnya. Jadi di sini makanya ada sharing session ini pertama-tama, dan juga di sini jadi di sini itu untuk learning English jadi sangat penting sekali ya untuk supaya bisa masuk ke multinational company dan juga bisa thrive di situ, bisa meneruskan kerja di situ. Tapi yang lebih pentingnya lagi mungkin untuk orang Indonesia kan banyak sebenarnya yang misalnya dia misalnya dapat skor TOEFL-nya atau IELTS-nya misalnya bagus gitu, tapi misalnya ada beberapa gitu yang mungkin secara speaking-nya atau mungkin di bagian lainnya kayak reading-nya gitu mungkin masih agak sedikit challenge ya, meskipun secara dari requirement-nya misalnya pas dia untuk masuk ke rekrutmen, masuk kerjaan tuh udah bagus gitu. Nah, mungkin ada berapa juga untuk share untuk berapa mungkin ya problem-problem lah, masalah atau mungkin challenge yang mungkin teman-teman juga pernah alamin sebelumnya atau yang sedang ngalamin untuk cara bahasa Inggris. Jadi isu-isunya mungkin awal-awalnya ya mungkin lebih ke kepercayaan diri tadi ya udah disebutkan, misalnya ya tadi banyak misalnya yang kita awal ingin belajar bahasa Inggris gitu ya, belajar bahasa Inggris kita coba uh, tulis bahasa Inggris misalnya di sosial media lah atau di mana, tapi mungkin kan kadang kita standarnya mungkin kalau awal-awal kurang bagus ya. Nah, dan disitulah mungkin kesempatan untuk orang-orang lain ya untuk menjatuhkan kita gitu, atau mungkin maksudnya ya, oh ini kan bahasa Inggris tuh kurang bagus gitu ya, ngapain lu ini kan. Nah di situ mungkin ada teman-teman kita yang mungkin yang awalnya baru belajar atau baru ingin meningkatkan gitu ya, yang awalnya dari basicnya lebih bagus,
bagus lagi dimantapkan bahasa Inggrisnya, jadi lebih ya jadi berkurang lah semangatnya berkurang semangatnya dan kepercayaannya untuk meningkatkan itu gitu karena direndahkan. Dan sekaligus mungkin ya hubungannya ya ke bagian yang kedua ini ya, di masalah kita nggak punya, mungkin nggak punya teman yang bicara bahasa Inggris gitu kan. Kita mungkin ngomong bahasa Inggris misalnya di sekolah lah atau di kuliah, tapi misalnya teman-teman kita mungkin pergaulan kita bisa sama orang Indonesia, terus kita bicaranya bahasa Indonesia gitu. Jadi aku juga mungkin sharing aja pas pengalaman di kuliah pas di Inggris ya. Jadi kebetulan pas kuliah tuh ikut komunitas Indonesia gitu. Yang ada beberapa juga yang dari tahun pertama gitu kan, tapi karena dia backgroundnya sebelumnya mungkin dari sekolah negeri gitu langsung masuk gitu, beda mungkin ada beberapa yang teman-teman misalnya yang pernah kuliah di sana, mungkin mereka udah ngambil college kan dulunya atau pernah sekolah internasional atau yang berbahasa Inggris gitu. Sementara ya ini angka yang satu ini memang dia awalnya backgroundnya memang nggak secara misalnya akademis juga agak jarang gitu ngomong bahasa menggunakan bahasa Inggris gitu. Mungkin kalau tahu ya mungkin tahu basic gitu. Cuma ya untuk misalnya kuliah kan tentu ya lebih beda lagi gitu, levelnya kayak level lebih akademis, lebih dalam lagi lah daripada yang biasa yang kita biasa misalnya untuk conversation yang biasa kita tahu dengar di media massa atau gimana gitu, kayak di sosmed gitu atau di Netflix kah. Jadi untuk dia apalagi awal-awalnya itu ya misalnya writingnya untuk writingnya sama speakingnya ya masih butuh bantuan gitu, entah sama aku lah atau mungkin sama kawan-kawan yang memang bahasa Inggrisnya lebih bagus, entah yang dari Indonesia atau yang memang dari sana atau dari negara lain yang lagi belajar di sana. Jadi di situ tapi selama setahun 2 tahun gitu semakin bagus ya dia istilahnya skillnya, yang mungkin awal-awalnya masih butuh bantuan untuk misalnya writing reportnya itu nanti untuk nulis report misalnya tulis tugas dalam bahasa Inggris jadi lebih bagus gitu. Jadi ya itu ada bantuan juga, misalnya dia pick up vocab yang misalnya selama dari pergaulan kita atau mungkin dari bantuan teman-teman juga gitu kan, karena sering expose dengan bahasa Inggris baik dari teks maupun juga dari speaking pergaulan atau dari medianya, jadi itu bisa bisa bantu meningkatkan skill bahasa Inggris kita. Jadi ini yang masalah partner to practice itu mungkin lebih pasnya gitu, bukan cuma partner aja, tapi misalnya lebih banyak kita exposure-nya ke bahasa Inggris itu gimana gitu. Jadi untuk teman-teman yang misalnya yang ingin meningkatkan bahasa Inggrisnya gitu ya, mungkin selain ada partner tadi mungkin di-mention juga sebelumnya ya itu ada bagusnya kita meningkatkan exposure ke media-media atau ke bahan-bahan yang bahasa Inggris, entah itu dari media kah atau mungkin dari teks atau mungkin secara teks gitu kan, kayak misalnya dari buku-buku atau mungkin artikel berita yang tentu ya mungkin sumber beritanya yang lebih bukan proper ya, tapi lebih misalnya BBC gitu atau Reuters gitu dibanding misalnya Daily Mail yang mungkin lebih tabloid gitu, agak bahasanya mungkin lebih simpel gitu. Mungkin di situ dengan kita lebih terekspos dengan bahasa Inggris itu chance kita untuk meningkatkan bahasa Inggris kita ya lebih bagus lebih bagus lagi gitu kualitasnya. Sama ini juga itu juga sekaligus membantu confidence kita untuk percaya diri kita untuk berbicara bahasa Inggris gitu. Jadi kita punya sumber dayanya lah, kita bisa untuk ngomong. Tapi yang lebih ada lagi yang hubungan sama low confidence ini, misalnya kita kadang overthinking gitu. Kadang misalnya kita belum tentu dijatuhkan sama teman kah atau orang lain gitu. Kita coba praktis bahasa Inggris tapi kita duluan kalau misalnya aku ini nggak bisa ngomong aku ngomong bahasa Inggris, aku mau improve tapi percuma juga ya, misalnya temanku ini ngomongnya juga bahasa Indonesia juga gitu, jarang juga pergaulanku yang orangnya speaknya bahasa Inggris gitu. Ya
di sini mungkin ada beberapa teman-teman yang udah berpikirannya agak sedikit negatif duluan atau mungkin agak sedikit worry lah istilahnya kalau misalnya ingin perfect gitu kan, tapi kan ya tentu kan untuk supaya bisa ngomong Inggris yang mantap gitu kan ya perlahan lah istilahnya kita disuruh dari yang basic dulu, makanya kan ada level-levelnya lah istilahnya, dia nggak harus level berat, cuma maksudnya lebih apa di istilahnya perlahan lah, kita nggak bisa dari awal kita mungkin kita level kita segini langsung perfect gitu, bisa kita memang apa harus lebih harus sering praktis gitu kan. Jadi alangkah baiknya kita kalau misalnya udah tahap ini overthinking misalnya, oh apa kita takut nih misalnya ngomong sama orang dengan bahasa Inggris tapi bahasa Inggris kita nggak bagus gitu, malah justru lebih bagus kita, apalagi kalau ngomong dengan orang yang memang hanya bisa bahasa Inggris gitu misalnya kan, lebih bagus kita agak let go aja gitu, lulus aja kita ngomong bahasa Inggris memang dengan skill yang kita ada, namun sekaligus misalnya mendengar dari percakapan sesama teman kita sama kawan kita yang ngomong bahasa Inggris gitu, yang berbicara bahasa Inggris, kita lebih uh, menangkap lagi gitu vocab yang baru lah, istilah-istilah baru gitu kan, karena kita semakin kembali lagi semakin terekspos ke bahasa Inggris itu kita justru malah semakin meningkatkan kemampuan bahasa Inggris kita. Jadi untuk masalah overthinking ini ya lebih bagus kita ya lebih tenang dulu, jangan terlalu pikir kalau bahasa Inggris kita harus perfect, dan kita meningkatkan kemampuan bahasa Inggris kita as we go gitu. Dan ini tentu ya hubungannya kembali lagi dengan kita nggak terlalu banyak overthinking, meningkatkan lagi kemampuan kepercayaan diri kita untuk bicara bahasa Inggris, karena kita nggak terlalu banyak mikir aku nanti kok begini gimana nanti mereka nggak ngerti, atau misalnya ini aku kurang perfect gitu kan, tapi toh buktinya kita semakin mantep kok skill bahasa Inggris kita, ya memang mungkin caranya nggak terlalu formal ya nggak terlalu mungkin nggak orang-orang tuh punya punya progresnya misalnya untuk meningkatkan kemampuannya beda ya, kadang ada juga yang misalnya langsung cepat nangkap gitu, tapi ada misalnya yang slow tapi eventually mereka semakin nangkep juga semakin fasih gitu berbicara, atau mungkin dari sisi untuk membaca teks dalam bahasa Inggris gitu. Jadi di situ pentingnya ya kita, daripada kita gak percaya diri dari awal, kita misalnya banyak overthinking, ya lebih bagus kita lebih ya ini aku kan untuk aku sendiri meningkatkan skill bahasa Inggris aku gitu kan. Nah ini lebih dengan begitu kan kalian mending aku lebih coba-coba dulu lah bahasa Inggris, lebih berani, dan sekaligus semakin aku sering berbicara atau membaca dalam bahasa Inggris, semakin kita terekspos dan semakin kita menangkap lebih banyak lagi misalnya materi dengan bahasa Inggris. Jadi disitulah pentingnya kita supaya lebih percaya diri. Ini sebenarnya yang di slide ini sebenarnya saling berkaitan gitu kan. Jadi untuk misalnya speaking gitu, kalau alangkah bagusnya misalnya kita lebih sering misalnya berbicara dengan teman-teman yang misalnya yang sering bercakap dengan bahasa Inggris gitu. Tapi misalkan nggak harus misalnya teman secara fisik, kadang kan misalnya kita bergabung dengan komunitas yang ada di internet gitu ya, tentu ya mungkin lebih selektif loh milih komunitasnya gitu, nggak asal komunitas gitu. Misalnya melalui forum kah, atau misalnya melalui grup chat misalnya membicarakan tentang topik tertentu atau topik yang kita sukai gitu, namun dengan bahasa Inggris gitu kan banyak tuh misalnya di internet, entah misalnya komunitas pesepeda ada forumnya berbicara
berbicara dengan bahasa Inggris, misalnya sharing kan, entah dari video, entah itu mungkin teks bacaan gitu. Dari situ sebenarnya kita udah kita di drive gitu, karena untuk tahu tentang topik itu lebih lanjut, misalnya topik yang kita sukai, kita lebih kita lebih juga mengetahui ini yang ini diisi di teks ini bahasa Inggris, kita mengerti misalnya kata-kata ini apa gitu, karena kita lebih sering kembali lagi kita lebih sering terekspos dengan itu. Oke. Tadi mungkin ada beberapa yang udah tadi mention ya untuk improve bagaimana untuk meningkatkan kemampuan bahasa Inggris kita lebih efektif gitu ya. Jadi ya ini tadi yang seperti aku bilang tadi ya, masalah misalnya yang tadi aku sempat mention sedikit gitu ya, untuk passion kita apa gitu, misalnya ya passion bisa aja misalnya hobi apa gitu, misalnya hobi bersepeda kah, atau misalnya hobi di kamera, atau mungkin ada hobi-hobi lain, musik kah, atau apa gitu. Nah ini sebenarnya bisa digunakan sebagai media pembelajaran kita gitu kan, ya entah lewat tadi yang aku bilang misalnya forum komunitas yang ada di internet, atau misalnya melalui media lain misalnya vlog-vlog yang ada gitu kan. Jadi kita bisa meningkatkan kemampuan bahasa Inggris kita dari situ kan, dari sisi listeningnya dapat, dari misalnya sisi writingnya pun dan readingnya dapat sekaligus gitu. Tapi juga karena juga kita ingin mengetahui lebih lanjut tentang yang kita sukai, tentang hobi atau topik yang kita sukai, jadi itu kita lebih terdrive lagi untuk mengetahui, karena itu dengan bahasa Inggris kontennya, jadi kita lebih catch up gitu dengan kosakata yang ada gitu. Dan yang tadi aku bilang juga yaitu masalah practice dan improve, misalnya lah kita misalnya ada yang menjatuhkan kita lah, atau misalnya kita overthinking, gimana kalau misalnya kita nggak perfect dan segala macamnya. Nah di sini ya kembali lagi kita harus set aside, misalnya jangan pikir ya apa kata orang gitu kan. Ya memang di sini kita tahu kemampuan kita bahasa Inggris kita misalnya mungkin masih levelnya basic, atau masih intermediate, atau masih di antara itu, maksudnya belum terlalu bagus lah. Nah makanya dengan begitu malah lebih bagus lagi kita speak up, atau misalnya mengeksposkan diri kita sendiri dengan konten bahasa Inggris, berbicara bahasa Inggris dengan orang lain gitu, terutama yang native English speaker atau yang benar-benar memang biasanya berbicara bahasa Inggris lah. Dan ini juga membantu kita meningkatkan kemampuan kita berbahasa Inggris gitu kan, karena kita semakin kita melatih kita sendiri semakin improve gitu kan. Dari contoh temanku yang awalnya dia dari sekolah di Indonesia, terus dia misalnya harus adaptasi lagi, namun kan dengan mendekatkan diri kita ke lingkungan yang lebih banyak dengan berbicara bahasa Inggrisnya gitu, kita lebih get gitu, kita lebih terdrive untuk aku harus meningkatkan bahasa Inggrisku lagi gitu. Dan untuk aku sih itu aja sih so far. Jadi sekali lagi terima kasih, maaf karena agak sedikit dadakan, jadi mungkin ada beberapa yang mungkin kurang tersampaikan dengan bagus. Kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan silakan go ahead, tanya aja. Tapi sekali lagi terima kasih udah diberi kesempatan untuk berbicara di session ini. Terima kasih banyak Kak Andre atas sharing-sharingnya. Oke, selanjutnya kita akan memasuki sesi tanya-jawab. Jadi kepada teman-teman yang dari tadi udah penasaran, ingin bertanya, silakan menuliskan nama, asal instansi di kolom chat. Nantinya saya akan mempersilakan penanya untuk menyalakan kamera dan mikrofon untuk menyampaikan pertanyaannya. Bila teman-teman yang berhalangan membuka mikrofon, diperbolehkan untuk menulis pertanyaannya di kolom chat. Oke, udah ada pertanyaan dari Kak Andi Darmawan.
dari Geofisika UI 2017. Berdasarkan presentasi Kak Ulia tadi, salah satu tahapan tes di Schlumberger adalah engineering test. Saya ingin bertanya apakah tes tersebut berisi engineering advance atau bagaimana? Karena untuk prodi Geofisika dan Geologi di UI sendiri berada di FMIPA, jadi dasar-dasar engineeringnya kita tidak sekuat teknik. Apakah ada saran? Ini langsung dijawab apa gimana? Langsung dijawab aja, Kak. Oke. Aku nggak tahu deh, kalian itu tahun pertama ada kayak tahap bersama gitu nggak sih? Atau langsung jurusan? Paling cuma bersamanya MKT doang, Kak. Maksudnya kalian dapat fisika dasar gitu-gitu nggak? Dapat, Kak. Itu sebenarnya fisika dasar. Oh, Itu fisika deh. mechanics. Jadi dulu tuh ya aku masih inget banget. Atau kalian masuk UI pernah tes, ada tesnya dulu juga kan? Ya nggak? Ujian mandiri, tapi bukan yang SBMPTN ya. Yang ujian mandiri. Kalau dulu aku ketika aku masuk ITB itu mirip-mirip dengan kayak ketika aku masuk ITB dulu ya, pakai ujian mandiri gitu. Jadi kayak soalnya itu ada tentang basic physics. Jadi basic physicsnya itu misalnya kayak energi kinetik. Jadi kalau energi kinetik dengan energi potensial gitu ya, lebih ke conversion of energy. Terus apalagi roda, misalnya kalau ini dia jadi rodanya tuh terhubung sama satu apa, ada roda yang lebih kecil terus dia dalam satu sistem lah, kalau dia bergerak kira-kira mana yang bergerak, mana yang lebih efisien gitu-gitu loh. Jadi sebenarnya nggak yang advance banget kayak apa ya, engineering, mechanical engineering atau electrical engineering. Basic physics dan even kayak kalau kalian tahu misalnya basic listrik gitu ya, ngerjain paralel atau yang seri, terus misalnya ya itu tadi energi kinetik, energi potensial, terus tadi yang roda-roda itu lebih ke dasar-dasar, lebih ke dasarnya, jadi nggak advance. Mungkin aku kalau bilang basic to medium. Dan selain engineering test, maksudnya lebih ke maksudnya basic engineering test, di samping itu ada mengenai nggak disebut tes IQ juga sih, tapi lebih ke ada mirip, ada 2 soal lah, tapi itu related nggak dengan kemampuan akademik kalian, tapi lebih ke kognitif kalian. Pernah ikutan nggak sih ya kayak tes IQ gitu, yang kayak misalnya apa ya, kayak nyusun, kalau misalkan ada beberapa blok terus kalian tuh harus nyusun kira-kira bentuknya tuh jadi apa, jadi kubus atau jadi segitiga sama kubus gitu. Pernah nggak sih kalian dapetin soal kayak gitu? Kayak tes IQ gitu ya, Kak? Iya, jadi kayak ada piece of paper lah ya, ya kayak gitulah. Jadi ada beberapa part gitu ya, misalnya ada beberapa part, kalau digabungin, kalau dibikin 3D-nya itu bentuknya apa, bentuknya kubus atau bentuknya kayak ada segitiga dan sebagainya, gitu-gitulah. Jadi ada visualnya, ada basic physics-nya dan sebagainya gitu. Oke. Apakah Kak Andi sudah cukup? Sudah, terima kasih Kak. Oke. Terima kasih Kak Ulia. Selanjutnya ada Kak Sadan Rizky ingin bertanya. Silakan kepada Kak Sadan dibuka mikrofonnya. Kak Sadan ada? Oke, kita ke Kak Darin dulu aja. Dari Kak Darin Alia dari Geofisika 2017 untuk Kak Aulia dan Kak Andre. Does it important to be scared and feeling down to make sure you're humble, careful, and always well prepared? Or does it better to be confident from the start so you know your goals and the step to achieve them? Oke, ini buat Kak Aulia dulu deh, jawab. Jadi waktu itu aku kan nge-interview yang 3 minutes interview ya. Jadi 3 minutes interview,
ada beberapa orang yang datang, jujur aja di kita tuh dikasih list orang, ya. Dia namanya siapa, lulusan mana, GPA-nya berapa, jurusannya apa. Jujur aja itu sebenarnya nggak terlalu penting. Jadi ini 3 minutes interview itu kalian bener-bener dilihatnya confident, ya, your confidence, ya, terus enthusiasm, terus juga cara menjawab, dan of course ya your pronunciation gitu ya, apa cara ngomongnya. Jadi kalau menurut aku mungkin di luaran sana banyak orang yang kalian juga mungkin pasti pernah dengar orang selam bersih itu sombong gitu ya. Itu sebenarnya bukan sombong menurut aku, tapi confident. Jadi kalian harus berani ngomong, harus berani merepresentasikan diri kalian. Jadi beda antara confident dengan sombong. Kalau confident itu kalian nyaman dengan diri kalian, kalian mau kalian kayak gimana, kalian menerima diri kalian apa adanya, tapi kalian pede gitu. Kalau sombong itu kalian menjatuhkan orang lain biar kalian naik gitu loh. Nah itu yang nggak boleh. Jadi arogan itu nggak boleh. Tapi kalau confident itu perlu. Jadi kamu harus confident. Despite of your background, despite of your university, ya, kalian harus confident. I'm someone here. I'm important, and you, Selam Bersih, you need to hire me. Because if not, it's your loss gitu ya. Because I can give you something that is really good for you, for your company gitu ya. Jadi try to sell yourself gitu. Tapi memang harus berkualitas juga. Oke, makasih Kak Aulia. Dari Kak Andre, apa ingin menambahkan? Ya, mungkin untuk nambahinnya gini ya, sebenarnya yang bagian pertama to be scared and feeling down to make sure humble. Sebenarnya nggak scared sih, mungkin lebih gimana ya, mungkin lebih kita istilahnya nggak sombong gitu ya, apa kita lebih hati-hati gitu ya. Ada bagusnya kita misalnya apa ada sedikit prepare-nya, dalam arti kita sebelum kita ngomong misalnya kita make sure misalnya apa yang kita ngomong itu lebih dimengerti gitu ya. Mungkin nggak harus perfect banget, tapi minimal orang misalnya kita ngomong sama orang satu ini misalnya bahasa Inggris, tapi minimal ngerti gitu. Jadi nggak asal misalnya jeplak kata-kata gitu ya. Tapi ya kembali lagi tetap ya untuk masalah confidence sih ya, confidence-nya tetap harus ada gitu kan, karena itu ya itu key supaya kita bisa ya itu kita bisa meningkatkan goals kita gitu kan. Kalau kita nggak percaya diri ya cuma juga, karena kan kita dari awal sudah nggak yakin kalau kita ini ingin mengachieve goal kita gitu kan. Kalau memang tetap kalau untuk hati-hati misalnya kita harus consider misalnya supaya kita misalnya bisa kita bisa well prepared gitu kan ya, itu tetap penting gitu, tetap penting lah istilahnya kita partisinya mau tahu misalnya supaya kita bisa lebih tahu misalnya tentang hal ini sedikit gitu, ada basicsnya gitu. Tapi tetap ya untuk misalnya kita meningkatkan itu kita harus harus lebih berani juga ya, berani untuk menanyakan orang, berani untuk menggali lebih dalam lagi gitu. Misalnya tentang apa yang kita ingin achieve, misalnya kita ingin lebih tahu tentang suatu atau mengasah skill kita, jadi lebih ke situ sih. Oke, terima kasih Kak Andre. Kepada Kak Darin, apakah sudah cukup? Oke. Langsung saja ada pertanyaan lagi nih dari Lisa Syahnidar dari Geofisika UI 2018. Sebenarnya grammar itu penting atau bagaimana? Karena juga kebanyakan orang dan Lisa mungkin kalau secara reading bahasa Inggris sudah mengerti, namun kurangnya di grammar. Nah, apakah saat speaking apa grammar sangat penting atau mengetahui English business secara formal sudah cukup? Terima kasih. Kepada Kak Aulia dulu. Grammar ya tetap perlu ya, tetap penting. Tapi tergantung kalian konteksnya ngomongnya di mana. Mungkin kalau kalian ngomongnya informal, lagi di coffee shop gitu kan ya, kalian ngobrol sama orang luar, salah grammar dikit nggak masalah gitu kan. Cuman kalau kalian
harus presentasi di forum, misalnya kalian nanti di seminar atau kalian jadi presenter di Technology Day, kalau kalian ada di big event, kalau kalian harus ngomong sama manajer sales, kalau kalian ngomong sama manajer area, ya otomatis kalian harus bahasa apa ya, grammarnya yang harus benar gitu. Sebenarnya grammar itu yang paling penting adalah seperti subject verb agreement ya. Misalnya he ya, he dengan is gitu loh, bukan he dengan are misalnya. Atau enggak kayak misalnya kalau ada will itu pasti dengan verb 1. Kalau kalian punya model kayak might, may, could, can, apalagi itu harus ditambahinnya dengan verb 1. Jadi jangan sampai I can took, bukan I can took ya, tapi I can take gitu loh. Jadi itu kayak hal-hal yang basic, yang itu kan bukan yang advance gitu ya, itu kan basic sebenarnya gitu. Tapi itu yang krusial, yang kira-kira paling banyak dipakai itu apa, dan itu make sure udah benar. Jadi kalau menurut aku saranin belajarnya dari kayak noun, adjective, adverb. Mana sih yang jadi noun, mana yang jadi adjective, mana yang jadi verb. Gimana caranya kita buat question, misalkan kalau pakai awalannya do, atau pakai awalannya are, atau pakai awalannya is, atau pakai awalannya will, atau pakai awalnya what atau how dan sebagainya, itu hal yang basic, tapi yang basicnya tuh dikuasain dulu gitu, nggak usah yang fancy vocabulary apa, yang penting yang itunya udah betul gitu sih. Oke, makasih Kak Aulia. Dari Kak Andre gimana nih Kak Andre? Kalau dari aku sih tadi sebenarnya dari Kak Aulia udah lumayan dijelaskan sebenarnya apa yang kamu sampaikan ya. Jadi ya di situ kalau misalnya grammar tetap penting, minimal supaya misalnya apa yang kita sampaikan gitu tetap bisa dimengerti oleh orang lain gitu ya. Jadi karena ya berhubungan juga itu kan grammar istilahnya untuk bantu ya itu kan struktur bahasanya supaya kita orang itu bisa ngerti gitu. Jadi ya itu ya tetap penting gitu. Kalau misalnya tapi dengan kita mengetahui dengan kita meningkatkan kemampuan grammar kita, justru itu harusnya sih ya bisa meningkatkan, kalau dalam sini konteks English business juga harusnya membantu juga gitu. Bedanya kan kalau cuma grammar aja lebih basic ya, misalnya lebih ke percakapan sehari-hari gitu, atau mungkin percakapan dengan sesama teman gitu. Tapi kan dengan English business itu mungkin lebih kita ningkatin aja misalnya vocabulary yang mungkin lebih sophisticated lah, atau yang misalnya lebih tingkat tinggi lah, kurang lebih sih seperti itu. Tapi kan basicnya di grammar. Oke. Nah, ada pertanyaan juga nih. English ini kan bukan bahasa ibu kita. Apakah secara sistematika English yang benar dan mengikuti kaidah itu penting, ataukah yang penting hanya bisa bicara sehari-hari tanpa perlu memperhatikan tata bahasa dan lain-lain? Gimana Kak Aulia? Kayaknya sama ya tadi ya, karena kamu tujuannya apa dulu. Kalau tujuannya misalnya apa ya, kamu mau jadi orang besar atau biasa aja? Kalau kamu mau jadi orang yang besar, kamu akan dihadapkan dengan hal-hal yang akan kamu lakuin itu juga besar. Misalnya kamu akan ketemu CEO atau akan ketemu manajer apa. Nah di situ kamu harus nunjukin bahwa kemampuan kamu itu yang nggak cuman basic conversation gitu. Nah, makanya balik lagi, kalau misalkan mau melatih atau mau berangkat dari situ dulu, bisa kalian punya buddies untuk conversation, oke. Tapi kalau kalian mau mau outstanding, kalian mau jadi suatu saat nanti saya akan jadi manajer di multinational company, ya kalian harus persiapin itu gitu. Menurut aku daripada kayak gitu, mending langsung yang bagus aja sekalian gitu. Dan aku saranin itu yang di YouTube yang tadi aku kasih kayak Ingrid.com ya, terus yang Oxford itu ada basic grammar yang menurut aku tuh bagus banget lah, meningkatkan kepercayaan diri kita, terus juga sebenarnya lebih ke refreshment lah. Dulu tuh kan kalau sekolah di situ udah di reiterate lagi lah gitu. Jadi ada banyak
apa manfaat lah dari situ gitu. Aku yakin kamu mau jadi orang yang besar, aku yakin kamu punya dream yang big ya. Even not only working in multinational company, but you also want to pursue higher education or something, and you need to prepare it from now. Don't be scared. Walaupun bahasa ibu saya juga bahasa Sunda gitu ya. Yeah, don't be afraid to just dream big. Ya, saya aja nggak pernah les loh gitu. Maksudnya belajar aja, autodidak juga bisa. Oke. Makasih Kak Aulia. Apakah Kak Andre ada yang ingin ditambahkan? Oke. Langsung aja deh ke Kak Raihan Izzat dari Fisika 2018. Gimana sih caranya make small talk sama orang-orang di field yang datang dari background yang sangat diverse dan datang dari seluruh dunia, dan gimana kita bisa involve di toolbox meeting secara efisien biar semua aspek tersampaikan pas ganti shift? Mungkin buat Kak Aulia. Gitu kayaknya kalau di field mungkin ke Mas Andre mungkin ya. Mas Andre di field kan ya? Aku nggak tahu sih. Halo. Gimana? Oke. Tadi sorry, gimana pertanyaannya? Small talk ya? Cara. Iya. Jadi gini, orang luar itu ke Indonesia, mereka tuh suka loh dengan culture orang Indonesia. Jadi ya, dulu ada orang France, ada orang dari Perancis, waktu itu ke Balikpapan bareng aku karena kita harus presentasi ke klien. Itu dia sangat suka dengan seafood gitu loh. Nah, sebenarnya nggak usah yang kita nanya hal yang berat-berat gitu ya. Nanya misalnya makanan favorit dia apa, terus dia tuh di Paris atau di Perancisnya tuh dia di di daerah mana gitu, terus di sana tuh orangnya tuh occupation-nya tuh apa aja gitu. Jadi mungkin small talk-nya tuh lebih ke kita pengen tahu banyak tentang dia gitu loh. Jadi show your enthusiasm to know your partner gitu ya. Itu kayak memperlihatkan kalau kalian itu respect dia gitu. Tapi jangan tanya hal yang sensitif, misalnya what is your religion gitu kan ya, what is your sexual orientation. Menurut aku itu hal yang sensitif jangan ditanyain sih. Hal yang general aja, yang hobi gitu, terus food, ya gitu-gitulah. Oke, makasih Kak Aulia. Kalau dari Kak Andre, gimana nih Kak Andre pendapatnya? Kalau aku sih kurang lebih sama sih, jadi nggak ada tambahan sih. Oke. Apakah Raihan Izzat udah cukup? Mbak Angel, thank you. Kak Aulia dan Kak Andre. Ya, selanjutnya ada lagi nih dari Muhammad Ishaidir Siregar, Geofisika UI untuk Kak Aulia. Is there any possibility for us from Geophysics to be a field engineer in Sulawesi? Meanwhile, our geophysics is not from engineering cluster. Of course. Yeah. Jawabannya ya. Karena aku juga background S1-nya itu bukan engineering ya. Aku kan fisika juga sebenarnya. Even aku tuh milih di kantor itu karena aku yang milih. Jadi awalnya itu si HR itu bilang aku harus di field. Tapi karena dulu aku pernah internship di Halliburton, aku nggak enjoy di field karena aku harus ke field in the middle of nowhere. Waktu itu di Duri ya, padahal kayak aku cuma cewek satu-satunya di sana, ada banyak kru, terus aku juga WC-nya, toiletnya portable gitu loh, kayak aku nggak bisa hidup di field waktu itu. Jadi aku walaupun salary-nya tuh sama, kalau basic salary, cuma bedanya mungkin di bonus ya. Tapi walaupun kayak ya you can't buy lifestyle, you can buy lifestyle lah. Kamu bisa di field, kamu bisa tapi kamu mungkin lifestyle-nya nggak seperti orang yang ada di kantor gitu ya. Jadi itu sebenarnya nggak menutup kemungkinan. Aku dari science, aku justru ditawarinnya di field gitu. Malah aku yang sebenarnya nggak mau,
nggak cocok. Teman-teman aku dari fisika juga ada, malahan kalaupun fisika bumi ya, malahan ada yang peminatannya itu dia dari teori loh, fisika teori, jadi taruh di field cewek gitu ya. Terus ada lagi beberapa juga dia ditaruh di field gitu. Jadi sebenarnya nggak yang menutup kemungkinan untuk ditaruh di field, tergantung kalian minatnya di mana, passionnya di mana gitu loh. Kalau memang passionnya di field, ya di field aja. Cuma mungkin di field itu, kalau dulu kamu memang harus banget punya basic engineering, karena kamu misalkan di Middle East nih, kamu lagi nge-job, nge-logging, itu kan dulu teknologinya nggak secanggih sekarang ya, internet nggak ada gitu dulu, ya limited lah gitu, remote location. Kalau toolnya rusak ya kamu harus troubleshoot sendiri gitu loh. Makanya di situ kamu perlu engineering skill. Sekarang itu enggak, itu benar-benar orang itu benar-benar di-assign sesuai job description-nya dia. Jadi kalau tool-nya rusak ya orang lain yang akan ngelakuin itu. Jadi kamu benar-benar cuma akan ngelakuin job description kamu gitu. Itu bagusnya sekarang, dan teknologi kan sekarang udah berkembang. Jadi nggak perlu yang kamu tuh harus advance banget punya engineering skills untuk bisa jadi VI engineer gitu. Gimana Kak Ishaidir? Oke, thank you Kak. Oke. Selanjutnya ada pertanyaan lagi nih dari Widya Intawani dari Teknik Elektro 2017. Kak, saya mau nanya, untuk fresh graduate, bagaimana kita bisa untuk mengikuti tes tahap selanjutnya seperti 3-minute interview, FGD, engineering test, and HR interview, walau kita semua itu bisa melakukannya. Padahal sementara kita pada saat proses awal administrasi atau screening CV, kita udah gagal karena belum memiliki pengalaman pekerjaan di bagian yang akan kita ambil. Pendapat Kakak gimana, Kak Aulia? Kata siapa kamu gagal karena kamu nggak punya pengalaman kerja? Aku nggak tahu ya kalau itu, cuman setahu aku itu yang penting kalian GPA lebih dari 3, terus aku lupa deh, harus ada TOEFL nggak sih? Aku lupa ya, cuman aku taunya tuh GPA lebih dari 3, terus ada CV. Nah makanya kalau menurut aku kalian mungkin dilihatnya dari CV gitu. Oleh karena itu, CV itu kan ada beberapa part ya, kayak education, volunteer, organization, achievement, atau apa. Kalau ada yang missing, try to fill it gitu. Jadi, kalau masih ada waktu, kalian lakuin kegiatan untuk ngisi CV kalian. Tapi waktu aku rekrutmen, waktu itu ada yang langsung datang aja gitu loh. Jadi, it's worth to try. Kalau kalian pun misalnya nggak dipanggil, datang aja. Ya udah, kalau memang ditolak, ya udah pulang gitu kan. Tapi kalau enggak, ya it's a big opportunity for you. Jadi jangan kalah sebelum berperang. Dan kalaupun kita kayak nggak dibolehin, nggak apa-apa, coba aja, datang aja. Siapa tahu masih bisa dapat. Gitu. Oke, gimana Kak Widya? Apakah sudah cukup? Oke Kak, thank you. Oke. Kalau teman-teman ada yang mau nanya lagi, boleh dituliskan namanya. Dan sekali lagi saya ingin mengingatkan kepada teman-teman untuk mengisi link yang sudah dikirimkan di room chat, karena itu akan menjadi bahan evaluasi dan juga akan mendapatkan sertifikat setelah mengisi itu. Nah, dikirim lagi nih. Oke. Apakah masih ada yang ingin bertanya? Oke, sepertinya cukup. Terima kasih banyak buat Kak Aulia dan Kak Andre yang dari tadi udah sharing-sharing banyak hal sama kita tentang tips and tricks recruitment, juga tentang sharing-sharing selama di kuliah di luar negeri, dan terima kasih banyak. Saya akan nutup webinar ini. Kami dari SIG UISC berterima kasih kepada Kak Aulia dan Kak Andre yang sudah meluangkan waktu berbagi bersama. Oh, sepertinya ada
ada pertanyaan lagi nih dari Raihan Izzat. Oke. Raihan Izzat Fisika 2018. Untuk Kak Aulia dan Kak Andre di Schlumberger apakah ada possibility untuk intern di office? Since VT itu field based kan Kak, dan aku belum pernah lihat ada flyer untuk intern di office buat Kak Aulia. Oke. Ini juga aku ya tadi kelupaannya mau bilang. Jadi di divisi aku di Petrophysics itu kemarin lagi corona, lagi lockdown, itu ada yang intern, tapi dia bukan dari VT. Dan ada beberapa di akhir 2019 itu ada beberapa orang yang intern, tapi bukan dari VT. Itu aku juga agak kaget karena biasanya internship itu kan dari VT semua ya. Tapi baru kali ini aku dapat ada 3 orang yang internship di SHB, itu langsung dia ngasih CV. Kayak aku tuh nggak tahu ya gimana caranya dia bisa ngekontak tim leader aku. Jadi dia kayaknya ngirim CV gitu loh. Tapi aku nggak tahu sama siapa. Langsung ada itu di tim leader aku. Tapi dia itu dipilih itu karena dia punya kemampuan coding. Jadi kalau di office, kalau aku saranin sama kalian itu hal yang berhubungan dengan software atau dengan coding. Kalau kalian misalnya bagus di Petrel gitu ya, kalian bisa ngelakuin apa, picking atau apa, itu kalian bisa coba apply. Tapi yang paling bagus lagi, karena sekarang kita itu ke arahnya digital ya, ke artificial intelligence, machine learning, aku saranin kalian kalau punya Python skills atau C++ atau apalah itu untuk coba ke untuk coba lamar internship gitu, karena yang 3 orang itu, yang kemarin 3 orang internship itu mereka semua coding, jadi bikin algoritma yang sebenarnya tuh juga nggak yang advance banget gitu, kayak misalnya cuma ngeklasifikasiin zone itu pakai k-means dan neural network gitu, jadi kayak tapi ada aplikasinya gitu. Jadi menurut aku kalau kalian mau internship coba lebih ke arah yang software atau lebih ke arah ke hal yang kayak gitu ya, ke cloud computing dan sebagainya. Oke, terima kasih kepada Kak Aulia. Apakah Kak Andre ingin menambahkan? Kalau dari aku nggak ada tambahan. Oke. Karena waktunya sudah habis, kami dari SIG UI berterima kasih kepada Kak Aulia dan Kak Ande yang sudah meluangkan waktu berbagi dengan teman-teman SIG. Dan saya terima kasih juga kepada peserta yang sudah mengikuti webinar ini dengan antusias. Saya pribadi mohon maaf apabila terdapat kata-kata yang kurang berkenan. Sekali lagi terima kasih semuanya. Terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih semuanya. Terima kasih Kak Aulia. Thanks Kak. Terima kasih semua. Terima kasih semua. Okay.